Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV dan saudara yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Kompas TV ini adalah visual terkini pantauan udara di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, di mana kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa ini sedang berada di kantong parkir di Dermaga 7 Pelabuhan Bakahuni. Dan tampak memang jumlah kendaraan yang memasuki area Pelabuhan Bakahuni ini terus meningkat di Jumat malam ini dan tampak pula antrean ataupun kendaraan yang parkir di kantong parkir di Dermaga 7 Pelabuhan Merak. Kalau tadi sudah diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Rahma Piliang di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, memang biasanya atau sebelum-sebelumnya antrean kendaraan ini terjadi hanya di area untuk memasuki kapal saja. Namun pada Jumat malam ini kendaraan yang datang ini memadati seluruh area kantong parkir yang berada di Dermaga 7 Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan kita akan kembali lagi ke jurnalis Kompas TV Rahma Piliang di Pelabuhan Bakahuni, Lampung untuk mengetahui bagaimana kondisi arus balik lebaran di sana. Rahma, bagaimana kondisi terkini arus balik lebaran di Pelabuhan Bakahuni, Lampung dan skema atau langkah apa saja yang disiapkan oleh pihak pelabuhan untuk bisa mengurai kepadatan? Ya, Jihan, kalau kami gambarkan bagaimana situasi saat ini di Pelabuhan Bakahuni, Lampung sekitar pukul 10:30 malam. Begitu kalau kami gambarkan akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Septa Yoga. Di belakang saya ini merupakan dari kantong parkir di Dermaga 7. Ini dapat dilihat dari petugas ini mengarahkan kendaraan-kendaraan yang berada di kantong parkir untuk masuk atau mengarah ke jalur antrian masuk ke kapal, begitu karena tadi kami pantau ada satu kapal yang baru saja merapat dan proses bongkar muat, maksud kami proses bongkar sudah selesai, artinya proses muat ini akan segera dilakukan. Ini ada beberapa antrian atau lajur untuk kendaraan yang akan masuk di Dermaga 7 ini. Ada satu baris lagi yang belum terisi dan baris ini sedang diisi oleh kendaraan-kendaraan yang akan nantinya masuk ke dalam kapal yang ada di Dermaga 7. Dan kalau kita melihat kembali di sebelah kiri begitu ya, Jihan dan juga saudara, di layar kaca Anda dapat dilihat di sana adalah antrian terakhir di Dermaga 7, di mana artinya ini untuk kantong parkir yang ada di belakang sana, jauh di belakang sana sudah mulai terisi penuh. Maka dari maksud kami dari kendaraan-kendaraan ini sudah mulai antri di jalur saat sudah masuk gate atau memasuki dermaga di Dermaga 7 ini. Dan selain itu juga kalau kita pantau dari pantauan udara begitu ya, Jihan dan juga saudara, dermaga-dermaga yang ada di Pelabuhan Bakahuni, Lampung ini sudah mulai terisi penuh, baik itu di kantong parkir atau di lajurnya sendiri begitu. Nah, antisipasi dan juga bagaimana skema yang diterapkan oleh ASDP dan juga stakeholder lainnya terkait dengan bagaimana menanggapi dan juga puncak arus balik yang diprediksi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung ini terjadi dari tanggal 4, 5 hingga 6 April 2025. Tanggal 4-nya ini diprediksi memang malam ini begitu hingga nantinya tanggal 5 dan diprediksi juga tanggal 6 atau Senin, malam Senin ini sudah mulai menurun. Skema-skema yang diterapkan adalah yang pertama di mana itu pemberlakuan satu jenis tiket saja atau single tiket, yaitu tiket reguler begitu, maka dari kendaraan-kendaraan ini tidak bisa memilih dermaga yang mana yang akan mereka masuki. Mengingat melihat dari tahun-tahun sebelumnya, kendaraan-kendaraan ini atau penumpang atau penumpang kapal ini memilih untuk menyeberang melalui dermaga eksekutif. Inilah yang menyebabkan antrian yang panjang di satu dermaga saja, maka tidak ada pembagian di dermaga-dermaga lainnya. Inilah akhirnya yang diterapkan oleh SDP supaya adanya satu single tiket saja atau single tiket begitu, yaitu tiket reguler seharga tiket reguler, maka
dari kendaraan jika sudah mulai meningkat begitu ya Jihan, kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauni ini akan diarahkan oleh petugas yang ada di sini masuk ke dermaga-dermaga, di mana dermaga-dermaga yang akan diarahkan adalah dermaga-dermaga kosong supaya tidak ada antrian yang panjang yang terjadi saat masuk ke dalam Pelabuhan Bakauni Lampung ini. Selain itu juga untuk buffer zone dan juga delay system ini sudah mulai diberlakukan, di mana untuk delay system ini ada di beberapa spot begitu, di beberapa titik, termasuk juga dengan buffer zone-nya ada di kilometer 20, kilometer 40 dan juga ada di lintas timur yang mengarah ke Pelabuhan Bakauni ini. Nah, inilah yang diterapkan oleh pihak kepolisian begitu supaya tidak terjadi penumpukan saat masuk ke dalam Pelabuhan Bakauni, maka akan ditahan dulu atau kendaraan-kendaraan ini akan masuk ke zona-zona buffer zone begitu, dan dari petugas yang ada di sekitaran Pelabuhan Bakauni ini akan mengurai terlebih dahulu antrian di dalam pelabuhan begitu. Jika sudah mulai terurai, maka kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan ini akan dipersilahkan kembali keluar dari buffer zone itu, dan delay system ini juga akan diberlakukan begitu situasional. Selain itu juga dari petugas SDP di sini juga akan menempelkan stiker-stiker begitu ya Jihan dan juga saudara untuk mobil-mobil yang melewati di kawasan Bakauni. Mengingat di Bakauni ini selain adanya pelabuhan begitu, ada juga tempat-tempat wisata, dan itulah nanti dari petugas ini akan menempelkan stiker dan juga pihak kepolisian akan menanyakan dari mobil-mobil ini apakah akan masuk ke dalam pelabuhan untuk menyeberang begitu ke Pulau Jawa, atau hanya mengantarkan keluarganya saja, atau hanya mengantarkan sampai ke depan pelabuhan saja begitu, atau akan berwisata di sekitaran Pelabuhan Bakauni Lampung ini. Maka dari pihak kepolisian akan menempelkan stiker. Inilah yang mempermudah dari nantinya petugas-petugas yang ada di Pelabuhan Bakauni ini untuk mengarahkan sebenarnya kendaraan ini harus masuk ke kawasan pelabuhan atau tidak begitu, atau hanya akan menuju ke kawasan wisata yang ada di Pelabuhan Bakauni ini. Dan ini juga disebutkan dengan screening tiket begitu, maka dari kendaraan yang melewati pos-pos atau titik-titik dari pemeriksaan ini akan ditanyakan terlebih dahulu begitu Jihan. Jika dari kendaraan ini ingin memasuki Pelabuhan Bakauni Lampung, ditanyakan apakah sudah memiliki tiket atau belum. Jika belum, maka akan disuruh untuk membeli terlebih dahulu supaya ini mencegah terjadinya penumpukan di depan gate atau di pintu masuk Pelabuhan Bakauni. Ini juga menjadi penyebab terjadinya kepadatan begitu. Maka dari pihak kepolisian dan juga stakeholder terkait memastikan dari kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauni ini sudah memiliki tiket. Dan selain itu juga untuk dari pihak ASDP juga KSOP juga ini melakukan skema tiba bongkar berangkat di Pelabuhan Merak. Ini supaya dari kapal yang akan mengangkut penumpang menuju ke Pulau Jawa ini tidak harus menunggu lama dan antrian ini tidak harus panjang terjadi di Pelabuhan Bakauni ini, maka kapal yang sudah berangkat dari Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak dan sudah berada di Pelabuhan Merak ini tidak akan membawa kendaraan ke Pelabuhan Bakauni. Ini namanya adalah sistem tiba bongkar berangkat. Ini juga dapat mempercepat bagaimana dengan proses penyeberangan kendaraan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Selain itu juga bagi kendaraan roda 2 begitu ya Jihan dan juga saudara, ini juga sudah diberlakukan di mana untuk kendaraan roda 2 ini bisa masuk ke kapal melalui dermaga 5 dan juga dermaga 6. Namun jika jumlah kendaraan roda 2 ini mulai meningkat, maka akan dibuka dermaga 4. Dan jika kembali meningkat jumlah kendaraan ini, baik itu kendaraan roda 4 dan terkhususnya kendaraan roda 2, maka akan diberlakukan satu kapal itu hanya memuat kendaraan roda 2 saja begitu Jihan. Ini juga akan mempercepat bagaimana proses penyeberangan kendaraan baik itu roda 4 dan juga roda 2 untuk menyeberang ke Pulau Jawa, kembali ke Pulau Jawa usai dari mudik Lebaran tahun 2025. Selain dengan peningkatan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 dan juga bus-bus, kami lihat ini sudah mulai mengantri begitu ya. Kalau kita lihat ini di gate di dermaga reguler ini sudah mulai mengantri. Kami lihat ini kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan ini sudah mulai banyak begitu. Mengingat juga delay system sudah diberlakukan, buffer zone juga sudah diberlakukan, dan
kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan Bakauheni ini juga sudah mulai meningkat. Selain itu juga, selain untuk kendaraan, begitu juga peningkatan jumlah penumpang, pejalan kaki juga sudah mulai meningkat. Tadi kami juga sempat melakukan wawancara atau berbincang sebentar dengan penumpang yang akan menyeberang, begitu dia menyebutkan bahwa sudah menunggu 2 jam untuk masuk ke dalam kapal. Dan dia menyebutkan dan juga mengaku bahwa sebenarnya dia memilih waktu ini atau Jumat ini supaya tidak kena kemacetan atau tidak kena kepadatan di dalam pelabuhan Bakauheni. Namun akhirnya memang pemudik ini atau penumpang ini juga terkena kemacetan atau kepadatan di dalam pelabuhan Bakauheni. Walaupun pelabuhan Bakauheni ini terlihat padat begitu ya, Jihan dan juga saudara, tapi masih bisa terurai. Tapi akan kita lihat apakah nanti menjelang pagi ini kepadatan masih terus terjadi, mobil-mobil dan juga kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan juga bus ini masih banyak masuk ke dalam pelabuhan Bakauheni. Bagikan saya sebutkan tadi untuk puncak arus balik di pelabuhan Bakauheni ini di tanggal 4, tanggal 5 dan juga tanggal 6. Namun tanggal 6 yaitu malam Senin ini diprediksi akan menurun. Mengingat juga dari Direktur Utama ASDP menyebutkan bahwa pola-pola dari arus balik di pelabuhan Bakauheni ini sedikit berbeda dengan arus mudik di Merak lalu. Untuk di pelabuhan Bakauheni ini lebih bisa terurai begitu karena dari penumpang-penumpang ini atau pemudik yang sebelumnya sudah menyeberang ke Pulau Sumatera saat akan balik ke Pulau Jawa ini lebih memilih dulu untuk berlibur sebelum balik begitu, dan ini bisa mengurai dan juga bisa terbagi dari hari per harinya begitu. Tapi akan kita lihat apakah lonjakan jumlah kendaraan akan terjadi pada malam ini atau juga besok dengan prediksi puncak arus balik di tanggal 4, 5, 6 ini, atau malah bisa menurun di malam ini atau pagi nantinya, Jihan. Iya, untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni saat ini sudah dilakukan beberapa langkah ataupun skema, diantaranya buffer zone untuk mengurai kepadatan dan menghindari penumpukan di area Pelabuhan Bakauheni. Dan terima kasih jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dari Pelabuhan Bakauheni.